pada pembelajaran. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin Putri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Rahmanur Rahim, ya Rahmanur Rahim, ya Rahmanur Rahim. Irhamnaka innaka khairul rahimin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita lihat absen terlebih dahulu. Suci, Hadir Pak. Ninda, Hadir Pak. Rizka, Hadir Pak. Alfi. Hadir Pak. Berarti seluruhnya hadir kan? Hadir Pak. Nah, baik. Sekarang kita memulai yaitu pelajaran pada hari ini. Ini Bapak akan membawa beberapa gambar. Nanti coba kita amati gambar yang sudah Bapak bawa, karena kita kan sudah SMA, maka kita bisa memahami suatu gambar. Nah, coba kita lihat di sini ada dua gambar yang sudah Bapak tempel di papan tulis. Nah, siapa yang bisa tahu ini gambar apa? Yang pertama. Kiamat Pak. Bariska, Tentang kiamat. ini apa ini? Tentang gambar. Ini bumi. Ini seperti bola, ini seperti batu-batuan. Nah, berarti ini bumi menghancurkan mungkin ya, dengan beda-beda lain. Menghancurkan benda-benda lain. Yang ini supaya tahu. Nah, ini apa Alfi? Tsunami Pak. Tsunami. Nah, tsunami ini kita bisa lihat, ini kota, ini air, dan ini. Nanti kita bisa. Nah, nanti kita bisa memahami. Sekarang kita belajar tentang hari hari akhir atau kiamat. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa itu hari kiamat? Nah, anak seluruhnya siapa yang bisa menjelaskan apa itu hari kiamat? Saya Pak. Coba Ica. Nah, silakan berdiri Ica. Jadi hari kiamat adalah hari di mana bumi dan seluruh planet dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat itu juga manusia dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Nah, nanti itu pemahaman tentang hari Kiamat. Yang lain ada? Yang lain? Nah, coba siapa yang tahu apa pembagian kiamat itu? Saya Pak. Nah, coba Rizka, silakan jelaskan Rizka. Berdiri Rizka di sini. Coba jelaskan berapakah pembagian dari kiamat itu? Kiamat itu ada dua. Yang pertama kiamat sugra atau kecil. Yang kedua kiamat kubra besar. Contoh kiamat sugra adalah tsunami, gempa, longsor, dan lain-lain. Kalau kiamat kubra adalah hancurnya bumi beserta isinya. Jadi ada dua. Nah, silakan dulu Rizka. Berarti kita sudah mengetahui bahwasanya hari akhir itu ada Dua. pembagian. Ada yang pertama Sugra. Sugra. Sugra itu apa? Kecil. Kiamat kecil itu contohnya apa? Tsunami. Kalau seperti sekarang, yang mana yang kiamat kecil, yang mana kiamat besar?
Ini kita umpamakan ini gambar 1, ini gambar 2. Coba Putri, yang mana kita lihat di sini kiamat sugra. Nomor 2, Pak. Yang nomor 2. Yang nomor 2 ini menjelaskan tentang apa? Kiamat sugra. Kiamat sugra. Nah, kiamat sugra contohnya yaitu tsunami. Tsunami itu termasuk kiamat Sugra. Berarti kalau kiamat sugra itu masih di dunia. Tapi kalau kiamat apa yang kedua? Apa itu Berlin? Kiamat sugra, Pak. Nah, kiamat kubra. Kiamat kubra itu apa? Kiamat besar. Nah, kiamat besar contohnya seperti gambar yang mana? Nomor 1, Pak. Nah, gambar yang nomor 1. Berarti gambar yang nomor 1 yaitu sudah hancurnya seluruh Dunia. seluruh alam sudah hancur. Matahari sudah hancur pula. Dan ini bumi bertabrakan dengan yang lain-lain, yaitu benda-benda langit atau meteor. Nah, dari itu maka kita bisa menjelaskan. Saya catat sini pertama. Nah, coba dicatat Putri. Yang pertama tadi kiamat kubra, kiamat sugra. Jelaskan di sini. Nah, silakan dicatat. Nomor berapa pembagian tadi? 2. Ini 2 kiamat yang kita ketahui. Nah, jadi sudah dijelaskan yaitu kiamat. Coba jelaskan Putri. Jadi kiamat itu terbagi 2. Yang pertama kiamat sugra, yang kedua kiamat kubra. Kiamat sugra adalah kiamat kecil yang biasanya terjadi di dunia, contohnya banjir, tsunami, dan gempa. Kalau kiamat kubra biasanya itu terjadi di akhir dunia, yaitu kiamat kehancuran dunia yang terjadi di akhir. Nah, berarti sudah jelas 2 kiamat yang kita jelaskan. Nah, sekarang apa itu tanda-tanda nanti kalau sebelum terjadinya hari akhir? Ada tanda-tanda. Kalau di dalam kita mempelajari agama Islam, kita mengetahui sebelum terjadi kiamat ini yang terjadi, ini yang terjadi. Siapa yang bisa menjelaskan? Nah, coba Ica, silakan. Silakan ke depan Ica. Jadi dari tanda-tanda kiamat, kubra atau kiamat besar itu ada beberapa. Contohnya seperti matahari yang tenggelam di bagian timur Timur ke barat, terbit terbit di timur, tenggelam di barat. dari timur ke barat apa dari barat ke timur? Dari barat. Timur. Matahari yang terbit dari barat ke timur, tenggelamnya di timur. Yang kedua contohnya bisa diambil dari gunung yang berterbangan, seperti awan yang ringan. Yang ketiga tandanya bisa juga diambil dari berbunyinya trompet sangkakala. Dari 3 tanda itu yang bisa saya pahami. Ada yang bisa menyempurnakan? Kan? Ada yang bisa menyempurnakan yang lain? Saya paham? Nah, berarti nanti sebelum hari kiamat itu nanti ada namanya Dajjal. Dajjal itu apa? Dajjal itu akan turunnya yaitu sebelum hari kiamat. Sugra apa kubra? Kubra. Yaitu sebelum kiamat hancurnya seluruh langit dan bumi dan isinya, nanti sebelum itu akan tiba yang namanya Dajjal. Yang mana dia akan menguji yaitu manusia. Diuji keimanan, apakah keimanannya kuat untuk Islam apa tidak. Nanti Dajjal itu
ketika hari kiamat diberi kekuatan oleh Allah, yaitu di tangan kanannya ada surga neraka, di tangan kirinya surga. maka nanti yang pengikut Dajjal itu kebanyakan yaitu dari kaum perempuan. Maka itu sebelum kiamat ini terjadi, maka kita harus rajin-rajin Beribadah. Nah, berarti dari sini sudah jelas kan? Jelas, Pak. Nah, berarti nanti kita buat kelompok. Siapa yang masih belum paham tentang hari kiamat ini? Kalau meyakini tentang hari kiamat itu termasuk rukun apa? Rukun iman. Rukun iman apa rukun Islam? Rukun iman. Rukun iman apa rukun Islam? Rukun iman. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan rukun iman? Nah, coba Suci. Yang pertama yaitu percaya kepada Allah. Yang kedua percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Ketiga percaya kepada Nabi dan Rasul. Keempat percaya kepada kitab-kitab Allah. Kelima percaya kepada yang akhir. Yang keenam. Yang keenam percaya kepada kadar baik dan kadar buruk. Nah, di situ sudah jelas. Dalam rukun iman salah satunya yaitu yakin atau percaya kepada hari kiamat. Maka dari itu kita harus yakin bahwasanya kiamat itu akan terjadi. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini bisa kita pahami. Maka tujuan kita mengetahui tentang hari akhir ini, tujuannya yaitu untuk meyakini atau menguatkan kita untuk beribadah. Nah, berarti nanti seluruhnya anak-anak bapak seluruhnya nanti di rumah tolong dibuat tugas, yaitu menjelaskan yang kita pelajari tadi, yaitu dua pembagian kiamat, ya, hari akhir. Nah, kita buat di sini, yaitu yang pertama seperti ini, kiamat sugra. Contohnya coba Anda sebutkan sebanyak-banyaknya. Jelaskan yaitu kiamat sugra. Nah, nanti kan tanda-tandanya banyak tuh. Contohnya seperti anak durhaka kepada orang tua, atau sudah banyak pembunuhan, sudah banyak perperangan. Nah, nanti dijelaskan seluruhnya. Dan kiamat kubra ini jelaskan juga sebelum terjadinya kiamat besar itu apa kejadian sebelum terjadinya kiamat ini. Nah, contohnya seperti tadi kedatangan. Mungkin sesudah itu apa lagi baru sampai nanti seperti yang dijelaskan Ica tadi, matahari yang terbit dari sini sampai situ. Nah, baru kita jelaskan. Bisa paham seluruhnya? Bisa, Pak. Jadi untuk hari ini pelajaran kita tutup. Nah, sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Anak-anak bapak ada yang mau bertanya? Sudah paham seluruhnya? Nah, berarti karena kita sudah menjelaskan tentang hari kiamat, sekarang ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Nah, silakan Rizka. Apakah Ya'juj dan Ma'juj itu termasuk tanda-tanda kiamat, Pak? Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kepada teman dari pertanyaan Rizka tadi, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Nah, silakan Ica. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu adalah sekutu dari Dajjal. Dia akan turun sebelum Dajjal turun, bukan turun malah keluar. Ya'juj dan Ma'juj keluar itu untuk menghabiskan bahan makanan dan air yang ada di bumi. Udah habis bahan makanan dan air di bumi, baru Dajjal keluar. Maksud Dajjal keluar untuk apa? Maksud Dajjal keluar untuk menyesatkan orang-orang yang beriman. Karena air dan tumbuh-tumbuhan sudah habis, ya Dajjal menawarkan kepada orang beriman, apakah mau mengikut saya atau tidak? Kalau mau mengikut saya beri makanan, kalau tidak kamu akan mati kelaparan. Nah, berarti kita bisa paham bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah salah satu tanda dari hari kiamat. yang mana Ya'juj dan Ma'juj itu keluar sebelum Dajjal. Berarti sebelum Dajjal keluar, maka yang menghabiskan isi langit dan bumi ini adalah Ya'juj dan Ma'juj. Nah, nanti di bumi itu akan dihabiskan seluruh makanan, air,
baru keluar Ya'juj dan Ma'juj, air laut langsung dihabiskan. Maka makanan pokok untuk manusia seperti air dan makanan sudah habis. Setelah itu ketika manusia sudah kelaparan, barulah turun yang namanya Dajjal. Dajjal itu gunanya diciptakan oleh Allah yaitu untuk menguji keimanan seseorang. Ketika orang seluruhnya kelaparan, disitulah Dajjal itu keluar dan membawa orang yang mau mengikutnya. Maka siapa yang mengikut Dajjal itulah orang yang sesat. Dan bagi orang yang tidak mengikut Dajjal, itulah orang yang selamat. Masih ada pertanyaan yang lain? Ya. Silakan Ica dulu, Ica. Pak, saya mau bertanya tentang asap ad-dukhan, Pak. Apakah itu nyata apa cuma istilah-istilah dari para ulama, Pak? Siapa yang bisa menjawab tentang asap ad-dukhan? Teman-teman, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Bisa, Putri? Berarti Bapak jelaskan yaitu tentang asap Ad-dukhan. Asap ad-dukhan itu nanti sebelum kiamat itu terjadi, maka 3 tahun atau mungkin masa kemarau itu sangat panjang, hujan tidak turun, maka masalah akan mengurangi bobot air untuk dunia ini, maka sedikit air yang didatangkan ke atas bumi, maka kemarau panjang akan terjadi, maka seluruh tanah-tanah akan menjadi kering, tanaman sudah menjadi mati. Maka dari itu seluruh dunia, seluruh bumi akan mempunyai kabut asap. Dari itu seluruh bumi ini akan kegelapan, yaitu dinamakan dengan asap ad-dukhan. Maka seluruhnya sampai asap itu akan menutupi matahari. Maka kita nanti tidak tahu mana yang subuh, mana yang zuhur, mana yang isya. Kita tidak tahu karena sudah ditutupi oleh asap ad-dukhan itu. Masih ada? Silakan Alfi. Saya bertanya, Pak, ketika hari kiamat itu datang, apakah manusia yang di dalam kubur dibangkitkan? Bagaimana dengan pertanyaan Alfi tadi? Siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab tentang pertanyaan dari Alfi tadi? Saya, Pak. Coba Rizka. Jadi saat hari kiamat, mayat dikubur akan dibangkitkan kembali seperti asal semula. Terus cuma itu. Berarti dari pertanyaan Alfi tadi, berarti kalau kebangkitan manusia dari alam kubur, karena kita akan diciptakan atau dibangkit kembali oleh Allah, sudah mati dihidupkan lagi, sudah itu dimatikan lagi. Berarti kita 2 kali hidup, 2 kali mati. Ketika dibangkit itu, yaitu sudah terjadinya ini, sudah hancur seluruh alam, sudah bumi ini sudah mendatar, sudah datar, tidak ada lagi bukit, tidak ada lagi kayu-kayuan, tidak ada lagi laut, maka seluruhnya datar dengan tanah seperti awal mula. Maka dari itu sudah mati seluruhnya, tidak ada lagi benda-benda langit, benda-benda bumi, tidak ada lagi. Maka baru dibangkit. Dibangkit kita seluruhnya manusia. Maka yang dibangkit itu terlebih dulu yaitu para nabi. Baru dibangkit seluruhnya seperti tindawan yang baru tumbuh. Bisa paham? Bisa. Maka tadi masih ada yang bertanya, silakan Suci. Yang saya bertanya tentang hewan jasasa, Pak. Hewan jasasa. Itu apa, Pak? Hewan jasasa. Siapa yang paham tuh hewan jasasa? Saya, Pak. Tapi saya nggak tahu, Pak. Hewan jasasa itu adalah hewan yang berbulu tebal, yang mana orang tidak mengetahui yang mana kepalanya, yang mana ekornya. Saya tahu, Pak. Itu termasuk hewan apa tadi? Hewan jasasa. Itu adalah termasuk tanda-tanda nanti sebelum kiamat itu akan terjadi. Maka nanti ada keluar binatang
yang tidak pernah kita lihat. Apa tuh, Pak? Yaitu yang dinamakan tadi Hewan biasa. yang mana dia nanti akan mengeluarkan suara mungkin suara yang tidak pernah kita ketahui. Maka dia bersuara, maka seluruh bumi ini akan gempar dengan suaranya. Maka ketika dia keluar, maka dia akan ditakuti oleh manusia karena dia mempunyai bulu yang lebat dan tidak mempunyai bentuk. Maka mungkin kita sekarang melihat binatang, mungkin ini gajah, ini kerbau. Tapi kalau itu kita tidak bisa menentukan apakah ini kerbau, apakah ini binatang, tidak tahu. Karena dia mempunyai bulu yang lebat, dia akan keluar sebelum hari kiamat. Nah, itu tandanya. Ada suara keras, yang mana suara itu belum pernah kita mendengarnya. Nah, bisa paham seluruhnya? Nah, masih ada yang masih ragu tentang pelajaran kita tentang hari kiamat? Masih, Pak. Nah, Saya pernah dengar tentang padang mahsyar itu apa, Pak? Padang mahsyar. Nah, siapa yang bisa menjelaskan itu tentang padang mahsyar? Ada yang bisa menjelaskan? Padang mahsyar itu nanti seperti pertanyaan Alfi tadi. Ketika kita sudah dibangkit, sebenarnya padang mahsyar itu adalah bumi ini ketika sudah hancur seluruhnya, maka tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi kayu-kayuan, maka seluruhnya menjadi lapangan luas. Itu yang dikatakan dengan Padang mahsyar. maka seluruhnya kita timbul dari tanah keluar seperti Jamur. seperti tindawan tadi. Tendangan yang bertumbuh. Maka disitulah kita lihat bumi dan langit itu datar. Nah, itu menjadi lapangan luas, itu yang dikatakan dengan padang mahsyar. Itu terjadinya sesudah hari kiamat. Nah, bisa paham? Nah, nanti untuk pelajaran kita sekarang kan sudah paham, sudah banyak pertanyaan. Nanti kita cuma melanjutkan, yaitu membuat tugas yang sudah Bapak perintahkan tadi.